Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk menambah bekal kita, yaitu bekal untuk dunia ini maupun akhirat. Kita malam Jumat kita teruskan untuk mempelajari. Kemarin pembukaan sudah kita selesaikan ya, pembukaan Arba'in Nawawi. Sekarang kita memulai hadis yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama sudah ya? Sudah, kedua. Hadis kedua ya. Hadis kedua, al-hadis as-sani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis as-sani. Hadis kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Zata yaumin istola'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi syadidu sawadis sya'ri la yuru alaihi atharus safari. Kata berkata dulu ya. Al hadis as-sani, hadis yang kedua. An dari Umar radhiyallahu, mudah-mudahan meridhoi, siapa yang meridhoi Allah anhu kepada Umar. Aidon juga. Jadi ini hadis kedua pun dari Umar. Hadis pertama juga dari Umar, makanya ada aidon gitu. Umar berkata, bainama tatkala nahnu kami julusun duduk indah di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin pada suatu hari tiba-tiba tola muncul alaina atas kami. Jadi muncul di hadapan kami gitu ya. Siapa yang muncul? Rajulun, seorang lelaki, syadidu, yang sangat bayadi putih, asyabi pakaiannya. Syadidu sangat sawadi hitam, asy'ari rambutnya. La tidak yuro diketahui alaihi atas orang itu, tidak diketahui, tidak nampak terhadap orang itu asarus safari, bekas perjalanan. Jadi maksudnya orang itu tidak kelihatan habis dari bepergian. Jadi rambutnya putih, rambutnya hitam banget, bajunya putih banget gitu. Waktu itu kami lagi ngobrol-ngobrol dengan Rasul, para sahabat lagi asik gitu. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang seperti itu. Rambutnya hitam banget, pakaiannya putih banget, dan tidak dari perjalanan, nampak itu bersih, klinis gitu. Jadi la yuro alaihi asarus safari itu ya. Wala ya'rifu, wala dan tidak ya'rifu kenal hu kepada orang itu, minna di antara kami. Di antara kami pun enggak ada yang kenal orang itu. Ahadun, seorang pun. Jadi di antara kami seorang pun enggak ada yang kenal dia. Jadi itu benar-benar orang asing. Hatta sehingga atau sampai jalasa dia duduk ilan Nabi, mendekati Nabi atau dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada, maka dia menyandarkan rukbatehi, dengkulnya disandarkan, ila rukbatehi, kepada dengkul Nabi. Jadi dengkulnya ketemu dengkul Nabi. Nabi duduknya kelihatannya iftirosh gitu ya, begini kan. Duduknya begini. Dia pun duduk, jadi dengkulnya ditempelkan. Wa wado'a, dan meletakkan kafaihi, kedua telapak tangannya, ala fahidahi, di atas kedua pahanya. Jadi ya begini nempel gitu ya. Nggak mungkin ke paha Nabi kan, nggak mungkin kan, geli kan. Jadi ke pahanya nempel. Maka tapi yang jelas berhadapan-hadapan orang ini. Nah, tentu para sahabat kan penasaran, ini siapa nih?
Orang tidak dikenal siapa-siapa. Tiba-tiba datang duduk di depan Nabi. Duduknya pun mendekatkan dengkulnya, lutut, ditempelkan lututnya. Kemudian dia tangannya di atas kedua paha dia sendiri. Waqala, dan orang itu berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Manggilnya pun Muhammad. Berarti ini bukan sahabat. Kalau sahabat mah kan nggak mungkin manggil Muhammad saja. Sahabat Nabi itu nggak ada yang manggil Muhammad, nggak. Kecuali sahabat yang lagi nggak sadar. Sebelum masuk Islam bisa jadi itu Muhammad gitu, kayak Abu Lahab, Abu Jahal makanya Muhammad aja. Kalau sudah masuk Islam manggil ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, manggilnya dengan penuh perasaan. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi. Gitu, nggak mungkin manggil nama sendiri. Nah sementara ini orang ini, wahai Muhammad, wah orang sahabat kan pasti kaget, manggilnya Muhammad aja. Siapa ini? Akhbirni, ceritakan nih kepada saya anil Islam, tentang Islam. Coba Muhammad, apa itu Islam? Kurang lebih gitu. Apa sih itu Islam? Faqala, maka menjawab Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjawab, Al-Islamu, yang namanya Islam itu antasyhada, engkau bersaksi Allah bahwasanya tidak ada ilaha Tuhan illallahu kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Wa tuqima, dan engkau mendirikan as-salat, wa tu'tiya, dan engkau membayar az-zakat. Wa tasuma, dan engkau berpuasa Ramadhana, puasa Ramadan. Wa tahujja, dan engkau berhaji al-baita, kepada Baitullah, berkunjung. Itu berkunjung. In, apabila istatokta, engkau mampu ilahi, menuju ke Baitullah. Apanya? Mampu dalam hal apanya? Sabila, dalam rangka menempuh jalan ke sana. Qala, maka sang laki-laki itu mengatakan, sodakta, betul kan. Orang ongko nanya, ongko iya, betul. Penasaran kan jadi penasaran, ini siapa ini laki-laki ini? Wajibna, maka kami para sahabat pun ajib. Ajib itu apa? Aneh. Heran. Aneh. Heran dulu. Herannya. Saya tadi. Wajibna, maka kami pun heran lahu kepada orang itu. Yas'alu, ongkoh manehna bertanya hu kepada Nabi, wa yusaddiqu, dan ongkoh membenarkan manehna tekakannya Nabi. Ongkoh bertanya, ongkoh membenarkan. Qala, maka dia pun bertanya lagi. Orang laki-laki itu bertanya lagi. Fa'ahbirni, maka ceritakanlah wahai Muhammad nih kepada saya anil iman, tentang iman. Apa itu iman Muhammad? Qala, Nabi Muhammad menjawab, antuk mina, yang namanya iman itu kamu beriman, kamu meyakini billahi, terhadap Allah, yakin Allah sebagai Tuhan. Kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan dan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu hari kiamat. Wa tu'mina, dan engkau beriman bil qadari, terhadap qadar. Qadar itu ketentuan yang terjadi. Nah, itu qadar. Kalau masih ketentuan belum terjadi namanya kodo. Kalau qadar itu terjadi. Karena yang sudah terjadi maka khairihi, baik itu yang terjadi itu menyenangkan, au syarrihi, atau yang terjadi itu tidak menyenangkan. Tuh, kita beriman itu namanya. Yakin Allah, yakin malaikat, yakin kitab, yakin rasul, yakin hari akhirat, yakin bahwa kita ini hidup sudah ada takdirnya masing-masing. Baik itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Itulah iman. Nabi Muhammad menjawab begitu. Qala,
laki-laki itu pun berkata, sodakta, benar kamu. Gitu. Mau bertanya, mau membenarkan. Maka laki-laki itu pun bertanya lagi, fa'ahbirni, maka ceritakan kepadaku wahai Muhammad anil ihsan. Apa itu ihsan? Jadi sudah tanya Islam, iman, dan ihsan. Maka menjawab, Rasulullah menjawab, budak engkau beribadah Allah kepada Allah ka'annaka seperti seakan-akan engkau tarahu, engkau melihat Allah. Fa illam takun, dan jika kamu tidak tarahu melihatnya, fa innahu, maka sesungguhnya Allah itu yaraka, melihat engkau. Coba Muhammad, ihsan itu apa? Nabi Muhammad menjawab, ihsan itu kamu atau engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ibadah di sini nggak selalu ibadah dalam sholat doang. Kita melakukan apapun, selama kita masih hidup di dunia, perasaan masih sehat, kita harus menyadari bahwa Allah saya bisa lihatnya. Tetapi kalau Anda tidak bisa melihat, memang tidak bisa melihat, maka sadarilah bahwa kita yakin bahwa Allah melihat saya. Itu ihsan. Maka laki-laki itu berkata, fa'ahbirni, nggak bilang sodakta ini ya. Fa'ahbirni, maka ceritakan kepadaku anisaati, tentang kiamat. Ya udah, oke, kalau gitu apa itu kiamat? Maka Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ul, tidak adalah orang yang ditanya. Orang yang ditanya berarti Nabi Muhammad kan. Anhu, tentang kiamat, tentang kiamat, itu bi'a'lama, lebih mengetahui minas sa'ili, daripada orang yang bertanya. Jadi maksudnya yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya saya tidak lebih tahu daripada engkau. Maksudnya saya tidak tahu tentang kapan hari kiamat tuh. Maka orang laki-laki itu berkata, fa'ahbirni, maka ceritakanlah kepada wahai Muhammad, an amarotiha, tentang ciri-ciri kiamat. Ciri-ciri kiamat apa? Maka Nabi Muhammad menjawab, antalida, melahirkan. Siapa yang melahirkan? Al-amatu, seorang perempuan, rabbataha, tuan perempuannya. Tuan perempuan, nanti puan. Jadi kalau tuan itu laki-laki, kalau perempuan, kalau tuan laki-laki itu tuan perempuan namanya puan. Para tuan dan puan. Itu dulu mah aslinya mah. Wa antaro, ciri yang pertama itu adalah adanya perempuan melahirkan tuannya. Artinya si perempuan itu diperbudak oleh anaknya. Jadi anaknya itu seperti jadi tuannya. Jadi kalau ini terjadi berarti ciri kiamat. Dan ini sudah terjadi banyak orang-orang yang memperbudak orang tuanya. Gitu. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, wa antaro, dan engkau melihat al-hufata, orang-orang yang nyeker. Nyeker tuh nggak pakai sendal. Wal urota, dan telanjang, tidak berpakaian. Wal alata, orang rakyat jelata. Ri'a asyad, orang penggembala domba. Tetapi dulu mereka itu orang-orang kere. Tetapi sekarang ya tatawaluna, berlomba-lomba fil bunyani, dalam membangun bangunan. Kalau sudah banyak orang-orang yang seperti ini, itulah sebenarnya kiamat. Udah banyak nggak banyak. Orang kan bangun. Yang membangun itu dulu orang-orang miskin. Kalau yang paling gampang mah orang ini, negara-negara Arab. Negara-negara Arab itu kan miskin-miskin dulu mah. Miskin-miskin. Kapan? Sebelum ditemukannya minyak. Negeri Arab itu miskin-miskin. Jadi mereka tuh orang-orang miskin. Badui yang tidak berpendidikan. Walaupun ini rata-rata begitu. Kecuali ya yang turunan-turunan Nabi lah yang berpendidikan. Tetapi setelah minyak ditemukan, maka orang-orang miskin yang pada jadi raja ini menjadi berlomba-lomba mendirikan bangunan.
Arab Saudi, ya kan, Qatar, Bahrain, berlomba-lomba mendirikan bangunan tuh. Ya tatawaluna fil bunyan. Summa kemudian intolako pergi. Si laki-laki itu artinya pergi setelah bertanya sampai tentang ciri kiamat. Laki-laki itu pergi, falabitu maka saya pun cicing tinggal malia dengan terbengong-bengong. Nah, jadi dengan keheranan. Siapa yang cicing yang tertinggal? Umar yang menceritakan di sini. Maka si laki-laki pun pergi, maka saya pun bengong gitu. Saya teh penuh penasaran kan. Suma kemudian kola bertanya, ya Umar, Rasulullah bertanya ya Umar, wahai Umar, ulah bengong wahai Umar gitu. Atadri apakah engkau tahu manis sa'il, siapakah orang yang bertanya tadi yang baru saja pergi itu siapa tuh Umar? Qultu maka saya menjawab, saya Umar. Allahu wa rasuluhu, dan utusannya itu a'lamu lebih mengetahui. Jadi maksudnya saya tidak tahu, Allah dan Rasulnya yang tahu. Engkau lah yang tahu ya Rasul. Oh, lama Rasulullah SAW menjawab, wahai Umar, fa innahu maka sesungguhnya si orang yang bertanya tadi itu siapa? Jibril, malaikat Jibril. Gitu ternyata malaikat itu. Jadi malaikat bisa dilihat zaman ini. Ya sama sekarang juga bisa dilihat, asal rohani kita bersih bisa melihat malaikat. Rohani kita kotor penuh penyakit nggak bisa. Nabi Muhammad lah melihat malaikat, melihat jin, melihat Nabi Muhammad melihat. Kita pun kalau dikasih anugerah oleh Allah bisa melihat. Cuman janganlah minta diperlihatkan jin. Kalau malaikat mah saya juga pengen. Kalau jin mentok. Kenapa? Orang patut jin mah. Mengerikan, pemandangannya rusak. Kalau malaikat kan pasti indah kan. Nah, gitu. Fa'innahu sesungguhnya si laki-laki itu adalah Jibril. Wahai Umar, itu teh tadi Jibril. Ata dia telah datangkum kepada kalian, dia itu menemui kalian, yu'allimukum, maksudnya untuk mengajari kalian. Mengajari apa? Dinakum, tentang agama kalian. Jadi malaikat Jibril itu datang menjelma menjadi manusia itu tujuannya untuk mengajari agama. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya agama kita itu yang namanya agama Islam terdiri dari 3 bagian. Pertama Islam, iman, ihsan. Akidah, syariah, akhlak. Gitu. Itu bagian Islam itu. Islam itu syariah. Iman, akidah. Ihsan, akhlak. Ini agama kita terdiri dari itu. Jadi kalau kita mau mempelajari agama Islam yang lengkap ya harus 3 unsur itu. Imaniyah, ubudiyah, dan akhlakiyah. Imaniyah dipelajari melalui ilmu tauhid. Syariah dipelajari melalui ilmu fikih. Akhlak atau ihsan dipelajari ilmu tasawuf. Maka kalau kita mau memahami Islam secara sempurna, minimal atau ilmu pokok dalam ajaran Islam itu 3. Fikih, tauhid, tasawuf. Kita harus menguasai itu. Selain ilmu 3 ini, itu cabang. Jadi kayak ilmu tajwid, ilmu sorof, ilmu balagho, ilmu apa saja itu cabang daripada 3. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu apa saja cabang. Pokoknya itu 3. Ilmu fikih yang dipakai untuk bagaimana mengetahui tata cara beribadah secara fisik, gimana sholat, rukun sholat berapa, syaratnya kayak apa, bagaimana gerakannya, itu fikih itu. Apa yang batalnya, bagaimana cara wudu, bagaimana cara puasa, bagaimana cara zakat, itu fikih. Nah kalau tauhid itu keyakinan. Allah itu siapa, kita punya Tuhan, Allah itu di mana, Allah itu bendanya kayak apa, bentuknya kayak apa, Allah itu punya anak apa tidak, Allah itu umurnya berapa, segede apa, nabi yang namanya para nabi itu ngapain, apa sifat-sifatnya, itu keyakinan itu. Akidah namanya, ilmu akidah. Nah, kalau fikih cara ibadah, kalau akidah keyakinan. Kalau akhlak, ihsan ihsan itu kaitannya dengan ruhaniyah. Hati itu ihsan itu. Akhlak
bagaimana hati kita itu bersih, tidak berpenyakit, tidak ada sombong, dengki, iri, ria, hasud, ujub. Bagaimana ridho, ikhlas, taubat, itu hati. Sebab ini ibadah sholat itu harus berdasarkan tauhidnya yang kuat dan akhlaknya yang kuat. Bukan hanya sholat saja, tapi tidak ada tauhid atau tidak ada tasawuf. Nah, jadi harus tiga-tiganya. Setiap amalan kita itu harus melingkupi 3 ilmu. Selalu, semuanya, amalan apa saja. Akidahnya, syariahnya, akhlak. Nah, kita itu pada umumnya hanya melihat dari sisi hanya ibadah cuma fikih saja. Padahal tidak, harusnya ibadah bagaimana ini kaitannya dengan keimanan beragama. Bagaimana ini kaitannya kita beribadah Allahu Akbar supaya khusyuk. Allah melihat saya nih. Ya. Itu, ya. Jadi sampai di sini dulu, kita lanjutkan sebentar lagi. 6 menit lagi ya. Soalnya nanti kita sambung, belum selesai nih, ada ciri-ciri kiamat belum. Kemudian kita akan melakukan doa. Lakukan Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. ثم إلى حضرات إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا وبمن زمان هذا. Sebutkeun nama-nama sahabat anu bade urang doa. Syahidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim maghlalan fahiyya ilal adqani fahum muqmahun. Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum la yubsirun. Wa sawwa'na 'alaihim ala tamam tadrum la yu'minun. Inna ma nadhiru man ittaba dzikra wa syara wa bashiruna bi wajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati ja'al mursalun idza arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'arsalna thalithan wa qalu inna ilaykum mursalun. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna
لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسمعون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يهديهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما خلقنا قبلهم من القرون أنهم إلينا لا يرجعون وإن كنا لما جميع